Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Allah penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami akan membaca sapaan firman-Mu. Kembali kami akan dikuatkan melalui firman-Mu dan diarahkan di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu, pimpinlah dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu ini terus memperbaharui kehidupan kami. Demikian juga kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya, dan biarlah firman Tuhan menerangi, memperlengkapi, dan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari kitab Yesaya 46 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, memelihara firman Tuhan di kehidupan keseharian kita. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang tokoh masyarakat yang dengan penuh semangat mengatakan dia sudah lama meninggalkan dunia hitam. Pernyataannya membuat orang-orang yang mendengarnya terkejut dan kemudian bertanya-tanya, apa dulu dia jago menguras uang negara alias korupsi, ataukah dia melakukan tindakan kriminal lainnya di masa lalu? Lalu apa yang membuatnya insaf? Kemudian ada seorang yang bertanya padanya, memangnya kejahatan apa yang pernah Anda lakukan? Dia tersenyum dan berkata, oh tidak, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Maksud saya telah meninggalkan dunia hitam adalah saya tidak lagi berambut hitam. Rambut saya telah banyak yang berwarna putih alias ubana. Rambut hitam adalah gambaran masa muda, kekuatan fisik yang maksimal. Sementara rambut putih adalah gambaran usia yang tidak muda lagi. Bapak Ibu kaum lansia yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita saat ini memberikan janji indah. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Inilah janji atau firman yang menguatkan pengharapan orang-orang Israel di masa pembuangan pada zaman Nabi Yesaya. Masa pembuangan bangsa Israel ke negeri Babel membuat mereka mengalami keterpurukan, hilang pengharapan. Apalagi mereka sudah tidak berusia muda lagi. Memang waktu mereka ditawan dari Yehuda, mereka adalah orang-orang muda dengan kekuatan fisik dan keahlian mereka. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan berbagai pengalaman sebagai orang buangan di Babel,
Mereka tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tapi juga mengalami tekanan secara psikologis. Dalam usia yang tidak muda lagi, orang-orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan ini merasa takut akan masa depan mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Allah masih menyertai dan mau melindungi mereka? Apakah Allah akan membawa mereka kembali ke tanah pusaka mereka? Dalam situasi seperti ini, Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik bagi mereka, bahwa Allah tidak melupakan mereka dan tidak akan membiarkan mereka di Babel. Nabi Yesaya menyuarakan suara Tuhan kepada umat yang dikasihnya, kaum keturunan Yakub, sisa-sisa Israel. Diberitahukan bahwa sebagai keturunan Yakub mereka sudah didukung sejak dari kandungan, sudah dijunjung sejak dari rahim. Mereka masih tetap bangsa pilihan Allah yang telah dijaga sejak dari masa kandungan. Mereka dipelihara dan dibesarkan oleh kuasanya sampai mereka memasuki usia Tuhan. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan janji Allah kepada mereka. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tapi ibu kaum lansia, janji ini bukan hanya janji kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan, tapi juga janji kepada kita, kepada Bapak Ibu kaum lansia. Janji ini adalah janji penyertaan seumur hidup, sampai masa tuamu dan sampai putih rambutmu. Jelas sampai akhir hidupmu menandakan penyertaan Tuhan yang tidak hanya berlaku di masa lalu atau sampai hari ini, tapi pada sampai akhir hidup kita. Tuhan menyatakan penyertaannya dan juga mengungkapkan melalui dua kalimat, aku tetap dia dan aku menggendong kamu. Aku tetap dia. Kata dia yang dipakai untuk menyebut Tuhan di ayat ini menunjuk sifat yang mutlak dari Tuhan. Bahwa Tuhan adalah dia yang berada, yang hidup, yang maha kuasa. Jadi bila Tuhan berjanji sampai putih rambutmu aku tetap dia, itu berarti sepanjang umur hidupmu aku tetap Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Bila hidup kita disertai Tuhan yang hidup, yang berkuasa, maka jelas bahwa hidup kita dijamin di dalam Dia, dan kita dikasihi, dikuatkan, dan digembalakan. Aku menggendong kamu merupakan tanda penyertaan bagi kita. Digendong mengingatkan kita ketika masih kecil, digendong oleh mama, oleh papa, oleh orang tua. Masa anak-anak yang indah dan menyenangkan, karena digendong dan dipeluk oleh orang tua, menjadi tanda perlindungan. Tuhan menjanjikan lebih dari itu, karena penyertaan Tuhan bukan hanya berlangsung pada satu waktu tertentu saja, pada masa kecil saja, tapi lebih jauh lagi sepanjang umur hidup kita, sampai putih rambutmu. Demikian firman Tuhan. Di perjalanan kehidupan kita yang penuh suka, duka, manis pahit kehidupan, tidak pernah menjadi hampa, oleh karena hidup itu diisi oleh berkat-berkat dari Dia yang hidup, yang ada, yang sanggup mengasihi dan memberikan keamanan kepada kita.
dalam penghayatan tentang penyertaan Tuhan ini, kita dapat menengok ke belakang kepada hari-hari kehidupan yang telah lewat, dan dengan penuh syukur melihat dan melangkah di masa sekarang dan ke depan dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dan memahami bahwa hidup kita tidak selalu mudah. Masa-masa saat ini juga diungkapkan oleh banyak orang adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang bergumul, masa-masa pandemi. Tapi bersama dengan Tuhan, apapun situasi yang kita alami, sesulit apapun, Tuhan akan terus menyertai kita dengan pengharapan dan sukacita di tengah-tengah pergumulan dan kelemahan kita. Dan itulah tanda bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, baik di masa lalu, di masa kecil kita, saat ini, di masa lanjut usia yang Tuhan percayakan, bahkan sampai pada akhirnya. Penyertaan Tuhan tidak akan putus-putusnya bagi kita. Ada dua pertanyaan bagi kita. Yang pertama, ceritakanlah pengalaman-pengalaman di masa muda kita saat Allah menyatakan penyertaannya sehingga kita dapat mengatasi pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat melihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi pencobaan. Selamat merenungkan dan men-sharingkan perenungan kita dengan anggota keluarga kita atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.